Seorang gadis istimewa bernama Susan dalam cerita ini, yang kita lihat sedang menunggu pacarnya di stasiun, tetapi waktu semakin larut dan dia tidak kunjung datang, sehingga kereta mereka juga terlewat. Setelah beberapa waktu, Susanne menyadari bahwa tidak semua janji bisa ditepati. Ada orang yang mengingkarinya dan pergi begitu saja. Karena itu, dia bangkit dan mulai berjalan sendirian di jalan, merasa sangat buruk dan sedih. Di tengah perjalanan, dia membeli minuman dingin di sebuah toko dan keluar, tetapi kemudian menyadari bahwa dia telah membayar tetapi meninggalkan minumannya di toko. Oleh karena itu, dia kembali dan bertemu dengan seorang pria aneh di pintu yang memegang kaleng minuman yang sama dengan yang dia beli. Awalnya, dia melihat ke dalam dan melihat bahwa tidak ada orang di konter dan minumannya juga tidak ada, jadi dia berpikir bahwa pria itu yang mengambil minumannya. Dia meminum kaleng itu dan pergi. Pria itu hanya melihatnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia naik bus dan menyadari bahwa dompetnya tertinggal di toko. Dia kembali dan kasir memberitahunya bahwa dia lupa dompetnya di sana. Saat itu, Susanne menyadari bahwa kaleng yang diminumnya tadi sebenarnya milik pria itu. Dia mencoba mencarinya, tetapi pria itu sudah pergi. Susanne kemudian pulang ke rumah. Keesokan paginya, kita melihat seluruh keluarganya sarapan bersama, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa kepada Susanne. Kemudian, Susanne pergi ke tempat konstruksi milik ayahnya, tetapi tidak keluar dari mobil, karena banyak debu di sana. Ayahnya adalah CEO sebuah perusahaan konstruksi yang sangat terkenal di kota, tetapi dia juga sangat bekerja keras. Ketika mereka sampai di atas, ada dua orang yang sedang berdebat, salah satunya bernama Johnny. Dia adalah seorang pekerja dan juga sedang belajar menjadi arsitek. Manajer memberitahu CEO bahwa Johnny menolak untuk menuangkan beton, karena tempat itu belum cukup kuat. Namun, ketika CEO bertanya namanya, Johnny menjawab dengan kesal dan pergi, yang membuat CEO tidak senang. Di sisi lain, kita melihat Susanne yang mengenali Johnny sebagai pria yang memberinya minuman dingin malam sebelumnya. Kemudian, ayahnya datang dan mereka pergi. Di adegan berikutnya, kita mengetahui bahwa Susanne sebenarnya adalah seorang desainer fashion, tetapi renovasi sedang berlangsung di kantornya dan sudah sangat terlambat. Karena itu, dia memanggil ayahnya untuk meminta bantuan. Ayahnya setuju dan mengirim seseorang untuk membantu, tetapi dia memperingatkan agar Susanne tidak banyak berbicara dengan pria itu karena dia sangat kasar. Beberapa saat kemudian, pria yang dikirim tiba di kantor, yang ternyata adalah Johnny. Melihatnya, Susanne mencoba bersembunyi, tetapi Johnny tidak memperhatikannya. Mungkin dia tidak mengenalinya. Johnny pun sibuk dengan pekerjaannya. Di tengah pekerjaan, Susanne minum minuman dingin, dan tiba-tiba Johnny datang dan mengambil minuman itu dari tangannya, persis seperti yang terjadi malam sebelumnya. Dia meminumnya di depan Susanne, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah pekerjaan selesai, semua staf mulai pulang. Tiba-tiba, seorang pencuri datang dan merampas tas Susanne dan lari. Johnny melihat ini dan membuka pintu mobilnya sehingga pencuri itu jatuh dan tertangkap. Johnny kemudian mengembalikan tas Susanne. Susanne mengucapkan terima kasih, tetapi Johnny tidak menjawab. Karena mobil Johnny tidak datang, dia menawarkan tumpangan kepada Susanne, dan perjalanan mereka berjalan lancar. Saat turun, Susanne meminta maaf atas kejadian kemarin, tetapi Johnny mengabaikannya seperti biasa. Namun, sejak hari itu, Susanne mulai memiliki perasaan pada Johnny dan menunggunya di kantor selama beberapa hari, tetapi Johnny tidak datang. Akhirnya, dia pergi ke tempat kerja Johnny, tetapi merasa canggung di antara banyak pekerja, jadi dia kembali. Malam itu, dia pergi ke tempat yang sama di mana Johnny dan teman-temannya sedang minum bersama. Kali ini, dia bersama teman-temannya dan sengaja berjalan melewati Johnny. Para pekerja memperhatikan mereka, tetapi Johnny tetap fokus pada dirinya sendiri. Johnny akhirnya mendekati Susanne. Mereka duduk bersama dan mengobrol panjang lebar. Johnny memberi Susanne minuman dan mengatakan bahwa jika dia meminumnya, mereka akan bersih sepanjang hidup, tetapi jika tidak, yang terjadi adalah sebaliknya. Susanne akhirnya meminum minuman itu, dan mereka berciuman. Dari sinilah kisah cinta mereka dimulai, sebuah kisah yang telah membuat banyak orang menangis. Meskipun begitu, Susanne tidak pernah membuat Johnny merasa bahwa dia adalah kekasihnya. Suatu hari, Susanne sedang bersama ayahnya, dan melihat kebahagiaan di wajahnya, ayahnya tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi.
Dia bertanya alasan di balik kebahagiaannya, tetapi Suzanne tidak mau memberitahunya. Setelah didesak, Suzanne mengatakan bahwa dia mencintai seorang arsitek. Ayahnya mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik, dan bertanya kapan dia akan bertemu dengannya. Suzanne tersipu dan tertawa. Ketika Suzanne memberitahu Johnny bahwa ayahnya ingin bertemu dengannya, Johnny menolak karena dia tahu apa motivasi di balik pertemuan itu. Sebelum dirinya dihina, dia menolak pertemuan itu dengan mengatakan bahwa dia mencintai Suzanne, tetapi dia tidak memiliki apa-apa. Suzanne mencoba meyakinkannya, tetapi Johnny tahu bahwa semua ini hanya terjadi dalam film, bukan di kehidupan nyata. Dia pun meninggalkan Suzanne. Meskipun begitu, Suzanne tidak menyerah. Dia terus mencoba berbicara dengan Johnny setiap kali mereka bertemu. Suatu hari, Johnny mendapat panggilan wawancara, dan Suzanne merancang blazer khusus untuknya. Setelah wawancara, Johnny melihat Suzanne menunggunya. Mereka pergi makan malam bersama, dan tiba-tiba keluarga Suzanne muncul. Suzanne terkejut melihat mereka dan bertanya bagaimana mereka bisa sampai di sana, lalu ayahnya mengatakan bahwa itu adalah rencananya. Johnny duduk diam saat keluarga Suzanne berbicara. Suzanne merasa ada yang tidak beres, jadi dia pergi keluar untuk mendapatkan udara segar. Sementara itu, ayah Suzanne berbicara kepada Johnny dan bertanya tentang latar belakang keluarganya. Johnny menjawab bahwa dia seorang yatim piatu. Ayah Suzanne kemudian menanyakan apakah dia memiliki rumah sendiri, dan Johnny menjawab tidak. Mendengar ini, ayah Suzanne mulai memarahinya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menerima Johnny sebagai bagian dari keluarga mereka. Johnny pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak bertemu dengan Suzanne lagi. Ketika Suzanne kembali sadar, dia melihat Johnny di sisinya dan memeluknya sambil menangis. Orang tua Suzanne melihat ini dan akhirnya mengerti bahwa mereka memang ditakdirkan bersama, dan mereka pun menyetujui pernikahan mereka. Akhirnya, tiba juga hari pernikahan mereka, dan mereka sangat bahagia. Johnny akhirnya menjadi arsitek yang sukses dan memiliki pekerjaan yang baik. Suatu hari, ayah Suzanne membawa seorang pebisnis untuk bertemu Johnny karena dia mendengar banyak hal baik tentang Johnny. Pebisnis itu ingin membangun sebuah rumah mewah, dan Johnny setuju untuk membantu. Keesokan harinya, Johnny menunjukkan modelnya kepada mereka, dan semua orang menyukainya. Johnny mendapat kontrak, dan ayah Suzanne sangat bangga. Namun, di balik kebahagiaan ini, ada plot baru yang akan muncul dalam cerita mereka. Suatu malam, ketika Suzanne sampai di rumah, dia lupa rumahnya sendiri dan tanpa sengaja masuk ke rumah orang lain. Untungnya, dia menemukan Johnny di sana dan memeluknya. Ini bukan pertama kalinya terjadi, belakangan ini, dia sering melupakan hal-hal kecil. Keesokan harinya, dia pergi ke dokter dan menceritakan masalahnya. Dokter bertanya apakah dia pernah pingsan baru-baru ini, dan Suzanne mengiyakan. Dokter lalu menceritakan kisah malam itu. Dokter meminta Suzanne datang minggu depan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Minggu berikutnya, Suzanne kembali ke dokter, yang menunjukkan hasil tesnya dan memberitahu bahwa dia menderita penyakit Alzheimer. Suzanne terkejut dan bertanya apa yang akan terjadi. Dokter menjelaskan bahwa penderita Alzheimer perlahan-lahan mulai melupakan masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Dalam beberapa tahun, mereka bahkan melupakan orang yang mereka cintai, keluarga, dan teman-teman mereka, hingga akhirnya melupakan diri mereka sendiri. Suzanne tertawa dan mengatakan bahwa dia baru berusia 27 tahun, bagaimana bisa dia menderita penyakit ini? Dokter menjawab bahwa penyakit ini tidak memiliki obat. Ketika Suzanne keluar dari klinik, dia menangis. Sampai saat itu, hidupnya berjalan dengan baik, tetapi sekarang dia menghadapi masalah besar. Ketika dia pulang, dia tidak memberitahu Johnny tentang penyakitnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin berhenti bekerja karena dia tidak lagi merasa tertarik. Johnny tidak memiliki masalah di kantor, itulah sebabnya dia setuju, dan keesokan harinya dia tinggal di rumah dan melakukan semua pekerjaan. Namun, hari demi hari, kesehatannya mulai memburuk. Kadang-kadang, dia bahkan lupa hal-hal dasar, seperti ketika dia memasukkan nasi ke dalam kedua bekal Johnny, yang membuat Johnny terkejut, tetapi dia khawatir tentang kesehatan Suzanne, dan karena itu, dia langsung membawanya ke dokter. Dia menceritakan semuanya dengan jujur, yang membuat Johnny sangat marah dan dia terlibat perkelahian dengan dokter tersebut, namun beberapa dokter lainnya datang dan melerai mereka.
Salah satu dari mereka mengatakan bahwa istri dokter itu juga menderita penyakit ini, dan dokter tersebut telah merawat ribuan pasien Alzheimer sepanjang kariernya. Dokter kemudian memberitahu bahwa sebenarnya Suzanne juga memiliki penyakit Alzheimer yang sama seperti istri dokter, dan lambat laun dia juga akan melupakan segalanya. Mendengar ini, Johnny merasa sangat sedih. Merasa terluka, dia mulai menangis, sementara di sisi lain kita melihat Suzanne yang keluar untuk membeli beberapa barang, namun tiba-tiba kesehatannya memburuk dan dia jatuh di sana. Sementara itu, seorang polisi datang dan menolongnya, lalu bertanya kemana dia ingin pergi, tetapi Suzanne tidak ingat apa-apa, baik itu alasan dia keluar maupun di mana rumahnya. Namun, kemudian datang Charles, mantan pacarnya, yang dia kenali, dan dia pergi bersamanya. Charles selalu berkata bahwa dia ingin hidup seperti 2 tahun lalu, tetapi Suzanne mengatakan bahwa mereka tidak bertemu 2 tahun lalu. Sebenarnya, dia telah melupakan semua momen yang mereka habiskan bersama, tetapi dia merasa bahwa mereka masih dalam hubungan. Namun tiba-tiba dia ingat bahwa suaminya adalah Johnny dan orang ini tidak memiliki arti dalam hidupnya, itulah sebabnya dia pergi dari sana dengan mengambil taksi asing. Di sisi lain, Johnny terus menelepon Suzanne berkali-kali, tetapi teleponnya diangkat oleh orang lain yang mengatakan bahwa dia menemukannya di jalanan. Johnny segera berlari pulang dan menemukan Suzanne di sana, namun dia menangis karena dia tahu bahwa mereka berdua akan segera berpisah. Suzanne mengatakan bahwa dia akan melupakan Johnny dalam beberapa hari, bahwa cinta mereka akan berakhir, jadi Johnny sebaiknya pergi dari hidupnya, itu akan lebih baik untuknya. Tetapi Johnny mengatakan bahwa dia tahu Suzanne akan melupakan segalanya, tetapi dia akan mengingat semuanya, dan setiap hari akan menjadi awal yang baru. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis dengan sangat karena mereka tahu bahwa semuanya akan berubah di masa depan, tetapi Johnny tidak akan menyerah begitu saja. Dia telah menempelkan catatan di seluruh rumah agar Suzanne tidak kesulitan menemukan apapun, bahkan membuatkan kartu identitas untuknya agar dia bisa mengingat siapa dirinya. Namun, suatu hari, Suzanne meminta Johnny pulang lebih awal dan dia tersenyum sebelum pergi. Beberapa jam kemudian, seseorang datang ke gerbang, yaitu Charles, tetapi Suzanne mengira itu Johnny, suaminya, sehingga dia memintanya masuk dan bersikap seperti biasanya. Charles mengatakan bahwa mereka sebaiknya pergi ke tempat lain, lalu dia meletakkan tangannya di pipinya dan mulai membawanya pergi, ketika Johnny tiba di sana. Melihat Charles, Johnny memukulnya dengan keras, dan Suzanne mengira bahwa Johnny sedang memukul suaminya. Sementara itu, orang tua Suzanne datang dan segera mengirim Charles ke rumah sakit melihat kondisinya, lalu berbicara dengan Johnny di rumah. Johnny menjelaskan semua yang terjadi, bahwa Suzanne sebenarnya dalam masalah besar. Orang tuanya mengatakan bahwa sekarang Johnny tidak akan bisa merawatnya sendirian, itulah sebabnya mereka memutuskan Suzanne akan tinggal bersama mereka. Kemudian Suzanne datang, tetapi dia berdiri di sana pergi ke toilet. Melihat ini, Johnny segera melepas bajunya dan pergi ke toiletnya. Sekarang Suzanne tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Sekarang dia bahkan berhenti memanggil Johnny dengan namanya karena dia telah melupakan namanya. Johnny merasa sangat terluka, dia menangis dengan keras tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang ketika Suzanne mengingat kenangan tersebut, dia menangis dengan keras, dan suatu hari ketika dia sendirian di rumah, dia menulis sebuah surat yang mengatakan, "Dear Johnny, kamu merawatku dengan sangat baik, tetapi sekarang aku tidak ingin hidupmu hancur karena diriku. Kamu adalah suami yang sangat baik, tetapi sekarang aku tidak ingin memberimu lebih banyak masalah." Dia meletakkan surat tersebut di sana dan meninggalkan rumah. Ketika Johnny pulang malam itu, dia menemukan surat dari Suzanne yang membuatnya benar-benar hancur. Namun, dia harus menemukan Suzanne dengan cara apapun karena dia ingin bersama dengannya hingga saat-saat terakhir hidupnya. Sementara itu, Merperk membantunya. Mereka menunjukkan surat cerai yang telah ditandatangani Suzanne saat dia pergi, tetapi Johnny merobeknya karena tidak ada yang bisa memisahkan dia dan Suzanne. Sejak hari itu, dia mencari Suzanne di mana-mana, setiap jalan, setiap lorong. Dia bahkan membuat laporan orang hilang, tetapi dia tidak menemukan Suzanne dimanapun. Setelah itu dia menjadi sangat kesepian. Setiap hari dia sangat merindukannya, dan setelah beberapa hari, sebuah surat datang kepadanya yang berasal dari Suzanne. Namun, Suzanne menulis bahwa setelah sekian lama, dia ingat Johnny,
itulah sebabnya dia ingin memberitahunya ini. Johnny menangis dengan keras setelah membaca surat tersebut, tetapi kemudian dia menemukan alamat yang tertulis di surat itu dari mana surat tersebut dikirim, lalu dia segera pergi ke sana. Ternyata, Suzanne berada di rumah sakit di mana seorang perawat membawanya masuk dan memberitahu tentang kondisi Suzanne. Dia telah mulai melupakan banyak hal, kadang-kadang dia bahkan tidak ingat apakah dia sedang mengenakan pakaian atau tidak. Sementara itu, Johnny melihat foto Suzanne di kamarnya, dan perawat tersebut mengatakan bahwa dia merobek semua foto tetapi menyimpan foto itu. Setelah itu, mereka berdua bertemu lagi, dan Johnny mengetahui bahwa Suzanne sedang mencoba membuat sketsa tetapi tidak bisa. Johnny lalu berkata bahwa senang bertemu dengannya, dan Suzanne bertanya, "Apakah aku mengenalmu?" Mendengar ini, Johnny menangis tetapi mencoba menyembunyikannya dengan memakai kacamata. Dia merasa sangat terluka, tetapi saat pergi, dia memberitahu perawat bahwa dia akan meminta mereka untuk datang ke suatu tempat besok. Pada adegan berikutnya, kita melihat toko yang sama di mana mereka pertama kali bertemu. Johnny menciptakan kembali adegan tersebut. Semua orang hadir di sana. Melihat semua itu, Suzanne bertanya kepada Johnny sambil menangis apakah itu surga. Sebenarnya, dia telah mengingat semuanya, tetapi untuk berapa lama, kita tidak bisa mengatakan. Dokter pernah mengatakan bahwa jika dia melakukan sesuatu seperti ini, dia akan mengingat beberapa hal, tetapi setelah beberapa waktu, dia akan melupakan semuanya seperti istrinya yang lupa segalanya selama 3 jam. Tetapi selama 3 jam tersebut, Johnny tidak memisahkan Suzanne dari dirinya. Mereka berdua pergi untuk berkendara dan menghabiskan waktu yang indah bersama. Dengan demikian, cerita ini berakhir di sini, tetapi cerita ini pasti mengajarkan kita bahwa tidak ada yang permanen. Itulah sebabnya apapun yang kamu miliki, hargai setiap momen dan nikmati sepenuhnya, siapa tahu apa yang akan terjadi besok.